Silahkan videonya dinyalakan, dibuka, di-on-kan. Izin gitu. Oke. Yang dimatikan adalah suaranya ya, speakernya. Oke. Speakernya di-mute, tapi layarnya di-on-kan. Oke, terima kasih. Kalian baik-baik ya. Inilah ciri khas siswa-siswi Tarakanita. Ya. Oke, sebentar. Ibu masih dengar ada yang belum mute? Iya, tolong suaranya di-mute dulu, Nak. Iya, ada yang masih belum? Ya, untuk unmute hanya diperkenankan kalau teman-teman sudah akan mengajukan pertanyaan ya, nanti akan dipersilakan oleh Ibu, baru di-unmute. Nah, sekarang teman-teman silakan di-mute dulu semua. Iya, masih ada nih. Coba dicek semua speakernya, apakah speakernya belum digaris. Kalau belum digaris, berarti masih posisinya masih menyala ya, teman-teman bisa matikan. Oke. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya teman-teman, luar biasa ya. Kelihatan banget bedanya anak-anak Tarakanita nih ya. Anak-anak Tarakanita sudah belajar mengenai karakter Tarakanita sejak lahir di sekolah ini, ya. Ini spesialnya kalian, oke? Siapa bilang kalian nggak hebat? Hey, hello, SMA Tarakanita, semua siswanya luar biasa dan hebat, ya. Oke, sambil menunggu Ibu Rike bergabung dengan kita masih punya waktu 3 menit. Teman-teman apabila ada yang mau sarapan dulu boleh, tapi jangan dimatikan ya Zoom-nya ya. Jangan dimatikan, segera sarapan, boleh cemil-cemil sedikit, nanti baru bergabung dengan kita di jam 10. Masih ada waktu 3 menit. Ya. Pesan Ibu untuk rambu-rambu tadi tolong diingat baik-baik ya, Nak ya. Oke, sikap duduk yang sopan, berbicara yang sopan, nanti eye contact juga yang baik, sopan ya dengan Ibu Rike. Karena ini beliau tokoh yang luar biasa ya, yang jarang, Mak. Mungkin ini suatu kesempatan yang sangat langka ya. Tidak semua siswa punya kesempatan untuk berjumpa dengan beliau. Ya. Nah, inilah keuntungan kita semua. Walaupun kita ini posisinya sedang PJJ, jauhan satu sama lain, ya tidak berdekatan dengan Bapak Ibu guru, kita juga tidak berdekatan dengan teman-teman, tapi kita berdekatan dengan tokoh-tokoh yang luar biasa yang dihadirkan oleh sekolah kita. Nah, inilah kebanggaan untuk kita semua. Ya, oke. Nah, Ibu akan absen sekali lagi ya. Kayaknya Ibu udah melihat nih ada siswa SMA Tarakanita yang gabung ya. Yang lain yang belum dipanggil Ibu tadi. Oke, Ibu boleh panggil sejenak. Untuk teman-teman dari SMA Tarakanita Gading Serpong, apakah sudah hadir? Tolong dijawab. Sudah. Oke, baik. Sudah, Bu. Sudah hadir semua, luar biasa. Ibu sudah lihat Denan juga ya di situ ya. Oke, baik. Kemudian dari SMA teman-teman tolong di-mute, yang tidak berbicara tolong di-mute dulu. Terima kasih. Teman-teman, Ibu panggil lagi. Teman-teman dari SMA Tarakanita Citra Raya. Halo? Halo, Bu. Halo, ada ya? Ada. Hadir? Hadir? Hadir. Oke, puji Tuhan. Berarti Hadir, semua Bu. sudah lengkap ya? Iya, ada Pak Banu juga nih, Ibu juga lihat. Halo, Bu Esli. Ya, selamat pagi Pak Banu. Sehat-sehat semua ya, terima kasih. Puji Tuhan. Oke teman-teman, 1 menit lagi acara akan kita mulai. Oke, kita akan bersama-sama untuk mute semua speakernya. Tolong di-mute. Ya, 1, 2, 3 di-mute. Oke, masih ada yang
Oh iya, maaf nih, Ibu ada yang kelupaan satu sekolah nih. Aduh, dari tadi ditungguin soalnya. Oke, teman-teman dari SMA Tarakanita 2 Jakarta, sudah hadirkah kalian? Halo? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Hadir, oke. Bu. Puji Hadir, Bu. Tuhan Hadir, Bu. ya, sudah hadir ya. Iya, oke. Nah, teman-teman sudah komplit semua ya. Kita akan segera mulai. Tinggal tunggu Ibu Rike-nya hadir bergabung bersama kita ya. Pesan Ibu, jangan lupa untuk tetap bersikap sopan ya. Berbicara dengan sopan saat kalian bertanya. Memiliki gesture yang sopan, teman-teman, duduk yang baik. Kemudian nanti melakukan eye contact juga dengan yang baik. Dan jangan lupa, jangan disambil makan ya. Jangan sambil makan gitu, jangan juga. Oke, kita akan jaga nama baik sekolah, jaga nama baik diri kalian dan juga keluarga. Oke, ya. Nah, kita tunggu dulu sebentar. Oke, teman-teman, apakah ada yang belum merename? Oke. Oke, sudah merename semua. Baik, kita akan memulainya, sudah jam 10 nih, lebih 1 ya. Apakah Ibu Rike sudah hadir? Oke, kita doa dulu ya. Teman-teman, kita akan siapkan hati, kita akan berdoa, kita akan menghadap Tuhan, kita minta izin supaya acara ini berjalan dengan lancar ya. Mari kita ambil sikap doa yang baik, teman-teman. Oke, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini kami akan belajar bersama teman-teman Tarakanita se-Indonesia bersama Ibu Rike. Berkatilah seluruh proses belajar kami, Tuhan. Semoga pengalaman belajar kami hari ini sungguh bermanfaat sebagai bekal kehidupan dan masa depan kami. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Oke, yuk kita akan tunggu Ibu Rike ya, teman-teman. Oh, Bu Rika sudah hadir ya, sudah ada di antara kita nih. Kita tunggu sebentar ya. Ibu akan sapa Ibu Rike ya. Oke, selamat pagi Ibu Rike. Selamat pagi Ibu Rike. Selamat pagi Ibu Rike. Oke, kita tunggu dulu ya. Baru mencoba untuk masuk ya. Selamat pagi, Bu Rike. Oke, beliau belum hadir ya. Oke, kita tunggu saja sebentar lagi. Nah, sejauh ini teman-teman kenal Ibu Rike sebagai apa sih sebenarnya peranan beliau? Kalau sudah melihat flyernya, teman-teman sudah tahu mungkin ya, sudah baca ya. Oke, benar. Beliau saat ini sudah terpilih untuk ketiga kalinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Luar biasa ya. Pemilihan pelantikannya kemarin, belum lama ini yang ketiga, tanggal 1 Oktober 2019 kemarin. Ya, beliau sudah menjadi wakil rakyat yang membawa amanat rakyat Indonesia yang ketiga kalinya. Dan saat ini beliau berkarya di dalam Komisi 6 di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, kemudian BUMN, investasi, dan standarisasi nasional. Nah, itu adalah job desk. Itu adalah bidang-bidang yang dikerjakan oleh Komisi 6 di DPR. Nah, teman-teman, apakah peserta di sini semuanya dari teman-teman IPS?
Tentu saja tidak ya. Ada dari IPA, ada dari IPS, ada dari bahasa juga. Nah, tema hari ini tentang politik ya. Nah, apakah politik hanya milik teman-teman dari IPS? Bukan, betul sekali. Politik adalah milik kita semua warga negara Indonesia. Jadi sangat penting untuk kalian semua sejak muda belajar mengenai politik, ya. Oke, Ibu boleh sapa Ibu Rike lagi ya. Selamat pagi Ibu Rike. Selamat pagi Ibu Rike. Oke, masih off ya. Kita tunggu. Oke. Belum ya? Selamat pagi Ibu Rike. Oh, belum. Oke. Ibu bacakan biografinya dulu deh ya, sambil menunggu beliau. Iya. Siapakah Ibu Rike? Nama lengkap beliau adalah Rike Diah Pitaloka, Magister Humaniora. Jadi sudah lulus S2 ya, Magister Humaniora. Nah, pendidikan terakhir beliau adalah pendidikan pasca sarjana filsafat Universitas Indonesia. Luar biasa ya. Dan saat ini sekaligus beliau merupakan kandidat doktor ilmu komunikasi politik Universitas Indonesia. Luar biasa. Nah, di dalam MPR DPR RI, beliau menjabat sebagai anggota Badan Kajian MPR RI, kemudian menjabat pula Wakil Ketua Badan Legislatif. Ya, sebentar. Ya, saya lanjutkan. Kemudian beliau juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 6 periode tahun 2019-2024. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan besar beliau. Bagaimana dengan penghargaan yang beliau raih? Luar biasa sekali, teman-teman. Ibu mencatat ada 2 penghargaan ya. Penghargaan yang pertama adalah Young Global Leader 2011. Kemudian penghargaan yang berikutnya ini yang luar biasa banget. Penghargaannya disebut One of the Most Powerful Women dari Asia Globe 2012. Nah, itu semua adalah prestasi-prestasi beliau itu masih kecil ya, sangat kecil. Nah, kalau misalnya dibacakan semua mungkin Ibu akan selesai nanti sore ya, dan kita acara nggak selesai-selesai. Oke, begitu besar pencapaian-pencapaian hebat beliau. Nah, sebelum Bu Rike hadir, kita akan mendengarkan bersama pengantar untuk acara kita hari ini. Pengantar akan disampaikan oleh Bapak YB Warjono, Kepala SMA Tarakanita Gading Serpong. Oke, kepada Bapak YB Warjono, saya persilahkan. Yang terhormat, Ibu Rike Diah Pitaloka Magister Humaniora, yang kami hormati, Suster, Ibu Bapak karyawan Tarakanita, yang kami kasihi, peserta didik SMA, SMK Tarakanita. Hari ini sungguh hari yang luar biasa buat kita, yang mana kita diberi kesempatan untuk belajar bersama tokoh politik yang handal dan sangat kompeten, yakni Ibu Rike. Terima kasih Ibu Rike yang sudah memberikan waktu untuk kami. Untuk peserta didik, ini pengalaman yang baru buat kalian. Kalian bisa belajar tentang politik. Sebagai generasi penerus bangsa, wawasan tentang politik itu penting buat kalian. Ilmu-ilmu politik yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Rike bisa menjadi wawasan yang mungkin bisa menumbuhkan minat untuk terjun ke dunia politik nantinya. Akhirnya, selamat mengikuti pembelajaran bersama Ibu Rike, dan nantinya kalian bisa menjadi pakar-pakar politik yang berintegritas, sehingga memajukan bangsa ini lebih baik. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Jono. Terima kasih Pak Jono. Sama-sama. Iya. Oke teman-teman, kita akan coba undang Ibu Rike dulu ya. Ibu Rike, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Rike. Oke, ini sudah mulai kelihatan nih ya. Oke, sambil menunggu, oh sudah ada loh, Ibu Rikenya sudah masuk loh ini. Selamat pagi Ibu Rike. Tapi masih di mute ya, kita tunggu dengan sabar Ibu kita yang cantik satu ini. Oke, selamat pagi. Oke, baik. Kita tunggu, beliau mungkin baru siap-siap ya. Baik, teman-teman, Ibu Rike berangkat dari mana sih sebelum menjadi tokoh politik yang sangat terkenal seperti saat ini? Beliau berangkat dari, setahu Ibu ya, beliau itu artis yang sangat cantik ya. Nah, ini dia Ibu Rike. Ibu Oke semuanya, apa kabar? Aduh, senang sekali Ibu berjumpa dengan Ibu. Semangat. Semangat. Iya, Ibu Rike, kita mau sapa Bu Rike nih. Ya. Ya, kita punya salam Bu, salam yang khas kebanggaan Tarakanita Bu. Ibu, oke. Silakan. Ya, Bu. Baik. Oke teman-teman, siap ya? Oke, kita akan mengucapkan salam kebanggaan kita. Siap? Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes! Yeay! Itu Ibu Rike, salam kami. Semoga Bu Rike satu hati. Salam, ya. Satu hati. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Tarakanita, yes! Yeay, Bu Rike bisa juga. Oke, mantap sekali. Baik, Ibu Rike, selamat pagi. Selamat pagi semua. Aduh, senang sekali Ibu. Kami berjumpa dengan Ibu. Terima kasih banyak Ibu sudah berkenan hadir dalam acara kita pagi hari ini. Ya. Iya, Ibu Rike, kita sudah menunggu lama dari tadi nih, sudah pengen banget mendengarkan Ibu untuk menyampaikan materi pelajaran. Ibu Rike hari ini menjadi guru buat anak-anak kami, sekaligus buat kami juga. Bapak Ibu gurunya juga harus belajar nih, apa sih politik ini lebih kemana sih, kami harus belajar apa. Jadi kita hari ini sangat haus untuk belajar tentang politik yang dikenalkan sejak dini. Nah, Ibu Rike tidak mau berlama-lama nih, kita akan langsung serahkan kepada Ibu Rike. Dan untuk waktu, saya persilahkan Ibu Rike, silakan untuk menyampaikan materi, anak-anak sudah siap semua. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Anak-anak semuanya dan juga Yayasan Tarakanita, terima kasih kesempatannya. Seringkali kita berpikir bahwa, aduh ngapain sih politik itu apa sih? Kita nggak ngerti. Kita nggak mau ikut-ikutan politik, pasti mikirin gitu ya. Banyak orang yang berpikir, saya nggak mau ikut-ikutan politik, saya nggak ngerti, saya males lah. Politik itu ribet, apalagi DPR-nya kayak gitu. Paling kalau lagi rapat disorot, tidur sampai ngangang gitu ya. Ya kan? Biasanya orang berpikir politik itu seperti itu, tapi sebenarnya politik itu adalah suatu pekerjaan yang menurut saya adalah pekerjaan yang mulia, yang bisa melakukan banyak perubahan. Karena sebetulnya saya sering sampaikan di berbagai kesempatan bahwa manusia itu adalah makhluk politik, zon politikon ya. Jadi kebetulan saya mengambil S2 filsafat dan fokus pada filsafat politik. Saya menggali pemikiran dari Hannah Arendt, seorang filsuf perempuan yang selalu mengatakan manusia adalah zon politikon, dan kemudian wherever you go, you will be a police. Kemanapun kamu pergi, kamu akan menjadi bagian dari polis ya, menjadi bagian dari bukan polis asuransi. Polis itu adalah istilah negara kota gitu ya dalam konsep Yunani. Dan kemudian artinya kemanapun kita pergi, kita tidak akan bisa melepaskan diri kita
dari bagian dari suatu negara. Dan dalam kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa, itu bukan sesuatu yang tanpa keputusan politik. Semua adalah hasil keputusan politik. Kita belajar virtual pun ini adalah keputusan politik. Diumumkan ya, keputusan politik bahwa tidak ada lagi pertemuan karena COVID, tidak ada lagi belajar mengajar fisik ke sekolah, tapi secara virtual, itu keputusan politik. Kemudian misalnya apalagi ya, harga-harga kebutuhan pokok, harga cabai, keputusan politik, harga BBM, keputusan politik, sekolah murah atau mahal, aksesnya bagus atau tidak, itu juga keputusan politik. Semuanya adalah keputusan politik. Kesehatan, BPJS, coba keputusan politik atau bukan, Mas Baskoro nih, saya lihat. Kaget dia loncat. Coba ada yang bisa kasih contoh apa yang menurut kalian keputusan politik yang dirasakan? Ayo. Jangan ketularan oneng. Ayo, semangat. Ayo, Pak Warjono mungkin. Nah, Pak Warjono ya. Atau siapa, boleh. Misalnya bagaimana anggaran untuk sekolah keluar atau tidak, itu diputuskan juga di APBN. Nah, itu keputusan politik. Jadi kira-kira seperti itu. Politik adalah sebetulnya seni mengabadikan diri untuk kepentingan orang banyak. Saya memahaminya seperti itu. Mengabadikan diri itu kayak foto gitu ya. Foto selfie. Oh, lagi ngapain gitu. Nah, itu kan abadi. Foto itu tuh abadi. Jadi bagaimana kita mengabadikan diri untuk kepentingan orang banyak. Sehingga dalam politik sebetulnya kita tidak bisa memikirkan apa yang baik bagi diri kita atau kelompok, tetapi ya harus untuk kepentingan orang banyak. Disitulah terjadi bagaimana keputusan politik itu bukan sesuatu yang lahir tiba-tiba, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan. Seperti itulah kurang lebih sebagai pembukaan. Mungkin saya lebih senang sebetulnya kalau ada pertanyaan dari Amadeus. Amadeus, jangan menatap tante seperti itu, sayang. Ayo kalau ada yang mau ditanyakan, barangkali ada yang tertarik, nanti mau menjadi mau jadi anggota dewan atau menjadi politisi, nggak usah takut. Politisi itu kalau dalam strata profesi zaman Yunani Romawi itu adalah salah satu yang kalau kita bicara kasta ya paling tinggi, karena dia mengambil keputusan untuk orang banyak begitu. Jadi kalau misalnya DPR, saya ambil contoh. DPR, anggota DPR RI, meskipun daerah pemilihan saya Karawang, Bekasi, Purwakarta, tapi kita berjuang untuk memutuskan bagi Republik Indonesia karena DPR RI. Atau menjadi seorang bupati, dia mengambil keputusan untuk seluruh rakyat di bupati itu. Ada 3 juta orang, ya 3 juta orang. Kalau DPR RI menyangkut 260 juta orang, Presiden menyangkut 260 juta orang. Jadi memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa, sulit iya, tetapi memang harus keputusan itu diintervensi begitu. Silahkan. Oke, teman-teman, silakan yang mau bertanya, silakan bertanya. Boleh unmute speaker kalian, sebutkan nama, kemudian sekolah, dan juga provinsi dari mana kalian berasal. Oke, boleh nih. Bu Rika sudah mulai mancing-mancing nih ya. Ini seneng banget nih, aktif banget nih. Nanti kalian, mari silakan. Ayo bebas bertanya apa saja. Nah, sambil nunggu ya. Tapi berpolitik itu harus ada pegangan, tidak bisa kosong. Pegangan yang pertama adalah konstitusi, adalah ideologi kita dan konstitusi. Apa ideologi kita? Ya Pancasila. Kalau orang Indonesia harus memahami bahwa kita berideologi Pancasila, berdasar negara Pancasila. Nah, itu pegangan dalam berpolitik.
Jadi sebenarnya berpolitik pun kita tidak bisa hanya mendefinisikan itu sebagai pekerjaan antara eksekutif, legislatif, yudikatif begitu ya. Tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Di kampus, di sekolah ada politiknya sendiri. Kalian masuk ke OSIS misalnya, itu sudah berpolitik sebetulnya. Iya. Sebenarnya politik itu luas ya. Tapi pokoknya ketika kita melakukan suatu pekerjaan secara bersama, bergotong royong, nah itu kita sedang melakukan pengabdian politik sebenarnya untuk kehidupan yang lebih baik. Oke, Ibu Rike, ini sebenarnya ada beberapa siswa yang sudah siap bertanya nih, cuman nunggu dipanggil ya. Saya akan undang untuk Denanto Wijaya, kelas 11 IPA 2 dari SMA Tarakanita Gading Serpong. Silakan Denan, boleh mengajukan pertanyaannya, di-unmute dulu. Teman-teman yang lain tolong di-mute. Silakan Denan. Baik, terima kasih Bu Esti. Selamat pagi Bu Rike. Selamat pagi Dena, semangat. Semangat Bu. Jadi berikut adalah pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Rike. Nah, banyak generasi milenial atau kaum muda Indonesia yang memilih untuk bersifat apatis terhadap politik. Topik ini pun disinggung oleh seorang penulis di kompasiana.com. Dalam artikel yang berjudul "Pemuda yang kian hari makin apatis terhadap politik", ia menyatakan bahwa banyak teman-temannya yang merupakan pemuda memiliki pandangan buruk terhadap politik. Apakah pendapat Ibu Rike terhadap kasus ini? Sekian, terima kasih. Ada lagi? Terima kasih Dena, semangat. Iya, terima kasih. Kamu kayak Dena. Bang Juri, subur banget Dena. Iya, Ibu Rike. Ya. Oke, saat ini Ibu sudah bergabung bersama kita 500 siswa Tarakanita se-Indonesia. Jadi OMG, banyak banget. Banyak sekali Ibu. Jadi ini sudah melebihi karena di luar sudah tidak bisa masuk lagi dan nanti akan melihat mungkin dengan streaming YouTube kita. Tolong siapkan karcisnya, Bu. Oke, Bu. Baik, Bu. Ibu Rike, untuk pertanyaan Denan boleh langsung dijawab dulu bagaimana? Nanti setelah itu akan Denan. Sebetulnya mau apatis atau tidak apatis, tentu itu pilihan kita masing-masing ya. Kita tidak bisa memaksakan orang kamu harus berpolitik, tapi rasanya kalau mengerti definisi politik, sebetulnya juga tidak apatis ya. Dengan anak milenial itu bagaimana mengorganisir misalnya hobi bersepeda atau membuat musik segala macam, itu adalah bentuk pengorganisiran yang sebenarnya itu sudah merupakan kerja politik. Atau misalnya mengumpulkan bantuan untuk bencana alam atau untuk membantu para petugas medis kita sekarang yang sedang menghadapi pandemi COVID di garda terdepan, atau misalnya ikut berbagi sembako misalnya buat ojek online yang kekurangan penghasilan akibat suasana saat ini. Itu sebenarnya sudah merupakan suatu aktivitas politik, tetapi belum sampai pada keputusan politik. Jadi kalau dibilang apatis, menurut saya tidak. Hanya mungkin selama ini. Nah, Adek, halo. Pasti. Siapa nih? Ini JW. Oh, ini yang JW. Ya ampun, JW ini yang kembar ya, Bu? Bukan ya? Ya. Yang kembar, ya. Halo, Dek. Ibu guru nih, Dek. Baik, halo. Betul deh. Ya. Iya. Intermezzo. Ya, jadi sebetulnya lanjut ya. Boleh, Bu. Silakan, Bu. Jadi sebetulnya bukan apatis kalau menurut saya, tapi mungkin kurang pemahaman atau sosialisasi, dan karena apa yang diekspos dari aktor-aktor politik itu adalah hal-hal yang kurang baik, yang membuat anak milenial mati rasa, males gue ngapain gitu. Tapi sebetulnya ini juga jangan salah loh. Ini saya sedang melakukan
pendidikan politik ya. Ini ada sedang kursus politik sebetulnya. Jadi bukan kita apatis sebetulnya. Hanya mungkin pemahaman tentang berpolitik itu adalah bagaimana kita menyuarakan, misalnya kalau milenial, ya itu tadi gotong royong, sebentar lagi 1 Juni ya, gotong royong Pancasila itu seperti apa, bagaimana kita tidak terjebak isu sara, bagaimana ada solidaritas, empati, kemudian tidak membeda-bedakan teman berdasarkan perbedaan agama atau kepercayaan. Itu adalah sesuatu yang menurut saya sudah merupakan suatu gerakan politik yang bermazhab kepada Pancasila sebetulnya, begitu ya, dengan Pancasila sebagai pedoman politik kita. Sehingga hal-hal seperti ini juga kami sedang memperjuangkan. Pancasila itu kan keputusan politik sebetulnya. Dalam sidang BPUPK persiapan kemerdekaan waktu itu, para pendiri bangsa kita memilih dasar negara apa. Nah, kemudian menjadi ideologi kita sebagai bangsa Indonesia, way of life kita, itu adalah keputusan politik. Jadi kalau kita di sekolah misalnya, bagaimana poin-poin dari Pancasila itu seperti tadi saya sampaikan, ada solidaritas, ada empati, itu sebetulnya sudah suatu pendidikan politik yang keindonesiaan ya, karena kita tidak menganut paham komunisme, kita tidak menganut paham liberalisme, kapitalisme, tapi paham kita adalah Pancasila, di mana dalam Pancasila kita tidak boleh menghakimi orang lain misalnya karena perbedaan agama dan kepercayaan, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan dengan cara berkeadaban dan berkebudayaan yang saling hormat-menghormati antara pemeluk agama dan kepercayaan. Yang saya yakin itu juga nilai-nilai pelajaran yang disampaikan di sekolah Tarakanita. Betul, Ibu. Baik, maaf Ibu Rika, ini masih antri pertanyaannya ternyata banyak banget nih, Bu. Oh gitu ya, nanti iya, buka Ibu. Kelas lagi. Iya, kayaknya. Iya. Baik, Ibu, boleh ya saya lanjutkan ke penanya berikutnya. Ini siswa sudah siap ya. Ini yang paling jauh, Bu, dari Sumatera Selatan, dari Lahat. Juan Carlos Melkis. Halo, Juan. Juan. Halo. Iya, Juan Ya. boleh bertanya kepada Ibu Rike, silakan, Nak. Ya, terima kasih Bu Esli. Iya, sama-sama. Pagi Bu Rike. Pagi Juan, apa kabar di Lahat? Luar biasa. Sehat semua? Semuanya aman, Bu. Puji Tuhan aman. Ya, Ibu, saya mau bertanya, Bu. Generasi muda Indonesia ini kan sudah banyak yang tertarik ke arah politik, Bu. Bahkan dari adik-adik SMP, adik-adik SD juga bisa terjun ke politik melalui media sosial dan lain sebagainya. Sebenarnya ini rasa penasaran saya pribadi. Sebenarnya kalau kita ingin terjun ke dunia politik secara mendalam, itu baiknya kita itu berada di usia keberapa gitu. Kayak gitu. Usia berapa ya kalau mau berpolitik ya? Iya, Bu. Pertanyaannya gimana ini, Bu? Jawabannya. Usia berapa nih, Bu, ini sebaiknya, Bu? Usianya, jadi sebetulnya pendidikan politik itu dari usia dini ya. Kalau saya sampaikan tadi, bahwa Pancasila itu adalah keputusan politik, saya akan terus mengulang ini, karena saya khawatir orang melihat politik itu sebagai pertempuran yang tidak menghargai adanya keberagaman, tidak menghargai adanya perbedaan pendapat, yang itu jelas tidak diamanatkan oleh Pancasila sebagai pedoman politik kita sebetulnya. Sekali lagi, saya ulangi, politik itu adalah kita sebetulnya, adalah diri kita. Kita ini punya KTP aja itu udah keputusan politik ya. KTP itu memperlihatkan kita ada di dalam struktur negara, artinya ada dalam suatu entitas politik. Nah, kalau usia berapa, ya sebetulnya di media sosial itu adalah wahana kita untuk melatih menjadi politisi. Apa yang harus tadi balik lagi ke definisi politiknya. Jadi politik itu tidak mengenal usia sebetulnya. Oke. Ketika kita melakukan
penggalangan kerjasama, termasuk di media sosial, bagaimana media sosial kita gunakan sebagai instrumen untuk menyebarkan hal-hal positif, untuk menyebarkan hal-hal kebajikan. Pada saat itu juga kita sedang melakukan aktivitas politik sebetulnya. Nah, politik dalam arti positif ya, tapi begitu kemudian kita menggunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal yang berbau sara, menyebarkan hoax, artinya itu berpolitik, ya itu juga berpolitik, tapi itu berpolitik yang bertentangan dengan Pancasila. Iya, baik. Jadi kalau dari sekarang aja, Juan nggak apa-apa. Boleh ya, Bu? Nanti, boleh banget, semua harus menyadari, balik lagi, jangan lupa, kita ini adalah makhluk politik, gitu ya. Iya, betul, iya. Baik, Ibu Rike. Terima kasih, Bu. Iya, Juan, terima kasih Terima kasih, Juan. Iya. Salam Ibu buat Rike. keluarga. Iya, betul. Baik, Ibu Rike, Ibu akan menyampaikan PPT-nya dulu atau kita lanjutkan dengan tanya jawab, Bu? Kalau diturutin ini tanya jawab. Terserah sih, ini PPT saya, ini tentang DPR itu apa. Itu sebenarnya juga bisa dilihat di website. Tetapi kalau teman-teman mau bertanya, kalau yang ini sepertinya PPT saya itu lebih menjelaskan apa itu DPR, apa baik. Gitu. Iya. Baik. Tapi kalau tidak perlu nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol juga tidak apa-apa. Nah itu Bu, cocok. Baik, karena ini anak-anak banyak yang ingin bertanya, saya rasa untuk materi PPT nanti bisa di-email oleh dibagikan penyelenggara ke sekolah masing-masing, Ibu. Iya. Dan kita akan melanjutkan tanya jawabnya, Bu Rike ya. Iya, teman. Baik, berikutnya kita berikan kesempatan kepada saudara kita, Gracela, dari 10 MIPA 2, dari SMA Stella Duce 2, Yogyakarta. Gracela, silakan. Kabar Yogyakarta. Selamat pagi, Bu. Pagi. Bu, saya mau tanya, media massa merupakan salah satu sarana dalam menjalankan pendidikan politik. Namun, zaman sekarang ini banyak sekali berita-berita hoax tentang politik yang tersebar dan dapat membuat masyarakat menjadi resah. Bagaimana seharusnya media menjalankan pendidikan politik tersebut? Apakah media massa memerlukan pemberdayaan dalam meningkatkan pendidikan politik di Indonesia? Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Gracela. Silakan Ibu Rike. Ya, baik Gracela. Bagaimana harapan kita tentu saja media itu adalah pilar demokrasi, dan sekali lagi demokrasi yang dianut oleh kita adalah berdasarkan musyawarah mufakat untuk suatu keputusan. Apakah jelas, Bu? Iya, Bu. Tadi agak putus-putus sedikit. Jelas? Ya, oke, Bu. Jelas. Silakan, Ibu. Ya. Jadi kalau saya ulangi, media tentu saja seharusnya menjadi pilar demokrasi. Tetapi pada kenyataannya, kemudian tadi dikatakan oleh Gracela, banyak memberitakan hal-hal yang seharusnya tidak diberikan begitu. Nah, tetapi menurut saya yang terpenting adalah bagaimana kita sendiri mampu menyensor mana yang harus kita baca, mana yang harus kita sebarkan, mana yang tidak harus kita sebarkan. Kalau saran saya, kalau balik lagi ke demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila, maka model demokrasinya adalah musyawarah mufakat untuk mencapai keputusan bersama. Bukan keputusan itu diambil oleh siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang bisa memperlihatkan, menurunkan massa yang lebih banyak, meskipun kemudian terkadang irasional, itu harus menang, tidak seperti itu. Nah, jadi intinya adalah bagaimana nilai-nilai musyawarah mufakat itu bisa mulai tumbuh di dalam diri kita sendiri, termasuk di sekolah, dalam kerja kelompok,
dalam organisasi di sekolah atau di misalnya teman-teman di institusi keagamaan, entah di gereja, entah di masjid, entah di vihara, itu kan biasa ada organisasi pemudanya. Nah, bagaimana di situ ditanamkan nilai-nilai kebersamaan, dan kemudian saya harus kembali lagi mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila, di mana ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila yang pertama tersebut, adalah harus mencapai juga suatu tujuan yang bisa dipisahkan dengan sila-sila yang lainnya. Di dalam ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung unsur kemanusiaan, unsur persatuan, unsur musyawarah mufakat. Untuk apa? Untuk mencapai keadilan sosial. Keadilan sosial itu adalah bukan keadilan bagi diri kita sendiri. Ada hak personal di dalam Pancasila, tetapi hak personal itu, wilayah privat kita juga memiliki fungsi sosial. Artinya, kalau memiliki fungsi sosial, kita bagaimana selalu berupaya dari memperjuangkan hak pribadi kita, jangan lupa kita memiliki kewajiban juga untuk menghormati, menghargai hak orang lain, melindungi hak orang lain, terutama kelompok yang lemah, kelompok yang termarginalkan. Jadi ada solidaritas begitu. Nah, ya, betul. Saya kira mengembang ya dari alam media, tidak usah, kalau media di saat ini saya kira juga jangan lupa bahwa ada komersialisasi di dalam media, karena kita juga tidak bisa menyalahkan media, mereka membutuhkan modal untuk bisa menghidupi perusahaannya misalnya. Tentu harapan kita semua ya tidak orientasi pada profit oriented semata, tetapi bagaimana kita juga harus menyuarakan nih anak-anak milenial, menyuarakan media itu kemudian memberikan kontribusi terhadap hal-hal yang positif untuk kehidupan berbangsa dan bernegara seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Rike. Jadi berpolitik yang baik dan bijaksana itu harus sudah mulai dijiwai, diterapkan sejak muda ya Ibu ya. Pokoknya pegang aja Pancasila lah. Pancasila itu sudah lengkap dan di dalamnya ada cinta kasih, keadilan. Kalau kita bicara keadilan, jangan lupa keadilan tidak mungkin terlepas dari cinta kasih. Keadilan dan cinta kasih harus menjadi dua sisi dalam mata uang yang sama. Kalau kita hanya memperjuangkan keadilan tanpa ada cinta kasih, maka bisa dipastikan keadilan itu hanya akan menjadi sesuatu yang kaku, bahkan menjadi sesuatu yang kejam atas nama keadilan. Tapi kalau ada cinta kasih di dalamnya, ada empati di dalamnya, maka keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang kemudian membimbing kita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik bagi semua orang. Oke, baik. Ibu Rike, selanjutnya. Terima kasih untuk jawaban Ibu. Ini ada anak kami, Bu, dari SMK Tarakanita. Namanya Agifta Grace, kelas 11 OTKP dari SMK Tarakanita, Jakarta. Agifta, apakah sudah hadir? Agita, silahkan. Agita belum? Oke. Oke. Halo, Agita? Oke. Oke, baik. Teman-teman dari SMK belum, Ibu? Kita langsung lompat, ini sudah antri juga. Ada Vidana dari kelas 11 IPA 2 SMA Tarakanita 2 Jakarta. Vidana? Halo? Silakan, Nak. Oke, ke-mute ya. Oke, baik. Kita kalau begitu Ibu, kita ke Tangerang lagi, Ibu. Ini ada pertanyaan dari Maria Claudia Patricia. Maria? Dari SMA Tarakanita Citra Raya.
Maria Claudia Patricia. Halo? Di mute. Oh, sedang di mute. Halo? Ini siapa nih? Halo Bu. Halo, Agifta kah? Claudia Bu, Claudia. Oh, Claudia. Oke. Oke, Claudia. Claudia, silahkan bertanya pada Ibu Rike. Ayo, Nak. Ibu, saya mau bertanya. Bagaimana cara untuk melaksanakan berpolitik yang sehat dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai murid atau peserta didik gitu, dalam apabila kami berorganisasi, kami pun di rumah, bagaimana melaksanakan politik secara yang sehat. Nah, terima kasih. Iya, terima kasih Agifta. Silakan Ibu Rike. Claudia ya? Claudia, iya. Ya, terima kasih Claudia pertanyaannya. Sama, saya juga dulu sewaktu sekolah, saya ikut OSIS, saya ikut pramuka, agak-agak hiperaktif ya. Saya ikut banyak hal lah. Ikut marching band, ikut klub. Saya dulu pelari saya, sprinter. Sampai sekarang juga masih kadang-kadang ke bawah, jadi masih lari dari kenyataan. Salah. Aduh. Jadi balik lagi. Nah, kalau kita lihat definisi politiknya, kita harus sepakati definisi politik adalah jalan untuk mengabadikan diri, cara untuk mengabadikan diri demi kepentingan orang banyak. Ya, sehingga dalam berpolitik itu kita tidak bisa kerja sendiri. Ya, apalagi balik lagi di dalam Pancasila mengamanatkan kita bekerja secara komunal, kita saling tolong-menolong, yang intinya gotong royong ya. Gotong royong kata Bung Karno itu adalah memeras keringat bersama, membanting tulang bersama, untuk kebaikan bersama, untuk kemajuan bersama. Sehingga di dalam berorganisasi, kalau kita memang bagian dari bangsa Indonesia, ya kita harus menjalankan nilai-nilai Pancasila tersebut. Tapi ingat, Pancasila itu bukan agama. Pancasila bukan agama. Pancasila adalah alat perjuangan bagi kita semua. Itu tadi, untuk mencapai tujuan politik, mencapai kebahagiaan bersama, mencapai kesejahteraan bersama, kemajuan bersama. Dalam berorganisasi artinya yang kita perjuangkan adalah bagaimana anggota organisasi itu maju bersama, bukan hanya organisasinya yang hanya maju saja, tetapi bagaimana organisasi itu bisa kontribusi pada kepentingan bersama masyarakat. Misalnya kalau di Tarakanita misalnya ada OSIS Tarakanita, bagaimana OSIS di Tarakanita ini kemudian bisa menjadi percontohan OSIS yang juga menggalang OSIS-OSIS lain. Misalnya gampang saja dalam isu kalau pakai media sosial, medsos, bagaimana saya sedang terus mengkampanyekan hashtag Pancasila Power, ya. Kekuatan Pancasila. Bagaimana kekuatan Pancasila itu dapat menyatukan kita. Nah, ini yang kemudian dalam prosesnya di keputusan politik ya di atas, kita sedang memperjuangkan juga perbaikan terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang bagaimana Pancasila bisa menjadi kurikulum wajib di dalam mata pelajaran dari tingkat dasar sampai perguruan dengan nilai-nilai yang seperti tadi begitu. Nah, ini sangat penting karena kita itu negara atau bangsa yang sangat heterogen. Kalau tidak punya Pancasila, ini kita udah bubar dari kapan tahu gitu. Betul. Tapi Pancasila menyatukan kita, sehingga harapan saya juga mungkin bagi Yayasan Tarakanita, bagaimana nilai-nilai ini juga bukan hanya di kurikulum di kelas saja, tetapi di dalam misalnya organisasi siswa, termasuk di pramuka segala macam itu sudah, tetapi mungkin bisa lebih ditingkatkan begitu. Iya, baik. Betul Ibu. Terima kasih untuk jawabannya Ibu. Untuk saat ini memang di sekolah kita ada OSIS, kemudian ada pramuka dengan kegiatan-kegiatan yang tidak jauh, malah justru sangat dekat dengan kegiatan bela negara. Nah,
Ibu, ini ada pertanyaan terakhir ya Ibu, karena waktu kita juga sudah mepet, sudah siap dari tadi nih Bu. Namanya Agifta Grace, kelas 11, OTKP SMK Tarakanita Jakarta. Oke Grace, silakan. Dan selamat pagi Bu Rike. Selamat pagi Grace. Ya Grace. Saya ingin bertanya, Bu, dalam banyak kesempatan sering terjadi pengerahan massa untuk mempengaruhi keputusan. Bagaimanakah DPR menyikapi fenomena tersebut? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Grace. Saya termasuk juga yang suka mengerahkan massa, Grace. Oh, baik. Ya, mengerah apa? Jadi sebetulnya seperti saya bilang. Setelah kita tadi menyampaikan bahwa politik itu bukan hanya di institusi-institusi seperti DPR, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita berpolitik dengan berpegangan pada nilai-nilai Pancasila karena kita orang Indonesia. Begitu juga di DPR, semestinya semua orang juga mengambil keputusan, memutuskan hal-hal yang penting untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu harus sesuai dengan Pancasila misalnya. Nah, itu bukan sesuatu yang tabu ya di dalam demokrasi. Masyarakat menyampaikan pendapatnya, menyuarakan tuntutan-tuntutannya, itu adalah sesuatu yang juga terjadi di negara-negara lain. Hanya yang dituntut itu apa? Misalnya saya memperjuangkan waktu itu lahirnya sistem jaminan sosial nasional karena itu penting ya, meskipun sekarang BPJS-nya agak berantakan ya dalam implementasi, tetapi bukan berarti nanti sistem jaminan sosial dihilangkan, tidak bisa, karena sistem jaminan sosial adalah pelampung bagi negara, dan pelampung bagi rakyat di setiap negara dalam menghadapi krisis ekonomi seperti sekarang. Jadi jaminan sosial ini saya masuk, ada jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian. Semua negara, terutama di era globalisasi, itu memiliki sistem jaminan sosial nasional. Tidak ada sistem jaminan, tidak ada kesejahteraan sosial yang amanat dari dan tujuan dari Pancasila. Tidak ada kesejahteraan sosial tanpa sistem jaminan sosial. Sehingga waktu itu kita menyuarakan agar Indonesia punya, semua negara punya. Timor Leste yang baru merdeka saja punya langsung ya. Karena ini sekali lagi adalah suatu hal untuk menjaga kelangsungan perlindungan dari negara dari lahir sampai lahat istilahnya. Okay. Nah, pada saat pertarungan itu juga di dalam mengambil keputusan politik ada yang pro, ada yang kontra. Tetapi ini kan sebetulnya amanat dari Pancasila. Bagaimana ada kesejahteraan sosial yang harus menjadi kesadaran kita karena kita adalah memilih sebagai negara hukum. Kita Rechtsstaat, bukan Machtstaat. Rechtsstaat itu negara hukum, bukan Machtstaat, bukan negara yang berdasarkan kelompok yang kuat ya, itu yang menang. Semua hal, keputusan politik itu sebetulnya pada akhirnya berbentuk suatu aturan hukum ya. Undang-undang itu adalah produk politik hukum yang kemudian turunannya ke dalam perda, ke dalam peraturan pemerintah, Perpres, Perpu, kemudian juga sampai Perbuk, Perwalkot, sampai kemudian turunannya ke bawah, bahkan sampai di atasnya Undang-Undang Dasar, itu adalah aturan hukum, karena kita adalah negara hukum. Nah, ketika itu kemudian kita tidak mungkin tanpa aturan hukum, misalnya PSBB ya sekarang. Iya. Nah, itu kan ada aturan hukumnya, dikeluarkan oleh Presiden. Nah, itulah produk hukum sebetulnya. Nah, ketika satu produk hukum itu yang penting buat negara, sekarang ini saya misalnya sedang memperjuangkan undang-undang tentang pendidikan kedokteran misalnya, atau misalnya undang-undang sekarang Omnibus
Omnibus Cipta Kerja yang lagi rame, ya kan? Tahu ya adik-adik ya? Omnibus Cipta Kerja, pernah dengar nggak? Iya. Ya. Nah, itu kan sedang ramai. Benar nggak ini soal menciptakan lapangan kerja misalnya? Tapi tentang lapangan kerjanya sendiri hanya 5 pasal. Dan itu kemudian tidak ada PHK, tidak ada pesangon. Nah, pertama kali wakil rakyat adalah bertarung ya tentang keputusan-keputusan. Tapi kalau suatu titik ternyata kita susah mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka saya secara pribadi saya juga meminta dukungan masyarakat. Saya memberi istilah ini koalisi antara parlemen dengan ekstra parlementer. Jadi antara kita politisi dengan masyarakat sipil. Itu adalah hal yang biasa untuk mengintervensi agar keputusan politik misalnya soal cipta kerja ini bukan memberi ruang kepada asing sebebas-bebasnya, kita kerjasama dengan luar negeri iya, tetapi kita tidak akan menyerahkan hal-hal prinsip termasuk nasib bangsa ini pada asing begitu saja, karena kita menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagai turunan dari Pancasila. Nah, teman-teman, adik-adik yang saya banggakan, ini adalah model-model yang kadang kalau udah susah, mau bagaimana lagi? DPR itu hanya 500 sekian orang ya, yang kemudian mau bertarung untuk hal-hal seperti ini juga saya tidak membicarakan DPR lain. Tapi intinya itu tidak mudah. Saat-saat yang tidak mudah, kami membutuhkan dukungan rakyat untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang memang akan bagus untuk rakyat, untuk kepentingan bangsa begitu. Tetapi kalau aksi massa itu adalah justru untuk menguat hal-hal yang menyebabkan perpecahan di antara kita, itu saya menolak. Kita harus tolak karena saya ingatkan Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai golongan, terdiri dari berbagai ras, agama, dan kepercayaan. Bayangkan kalau kemudian satu pihak yang merasa ini bukan memperjuangkan hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi, tetapi bagaimana merasa keyakinan agamanya atau kepercayaannya merasa lebih unggul dari yang lain, misalnya di tengah COVID seperti ini, lalu ditarik pada isu agama mayoritas. Dalam Pancasila itu tidak ada mayoritas minoritas sebetulnya ya nak ya. Dalam Pancasila itu setiap orang berkedudukan sama di hadapan hukum. Nah, kalau hal-hal seperti ini, saya kira juga mohon bantuannya dari pihak sekolah, dari teman-teman yang ikut organisasi, untuk terus menyuarakan hal seperti ini, jangan sampai kemudian nanti jadi politisi kuncinya balik lagi soal pendidikan politik ya. Saya katakan bahwa saya ulangi ini yang terakhir nih Bu. Baik. Ya, masih ada satu pertanyaan juga Bu. Oh masih ada ya udah oke. Pertanyaan satu lagi. Ya mohon maaf Bu Rike, ini nyusul nih Bu satu lagi dari jauh Bu, Surabaya. Oke Surabaya. Baik, dari Surabaya, Hanung ada? Dari SMA Karolus Surabaya. SMA Santo Karolus Surabaya. Hanung, ya. Halo. Hanung, silahkan. Ya, atau ya, halo Hanung. Hanung ada? Oke, kalau nggak ada Sekar, silahkan Sekar, SMA Karolus Surabaya. Sekar dari SMA Santo Karolus Surabaya. Halo. Halo, iya Sekar. Bu Esti, selamat pagi, Bu Rika. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya mau bertanya, Bu. Jadi dengan adanya berita-berita tentang pandemi COVID-19 pada saat ini,
apakah ada kaitannya dengan dunia politik Indonesia? Terima kasih. Oke, terima kasih Sekar. Silakan Ibu. Pasti Sekar. Kalau tadi kita sampaikan, apakah ada hubungannya dengan politik? Ya misalnya keputusan adanya Satgas COVID itu adalah keputusan politik. Bagaimana Pak Jokowi memerintahkan refocusing anggaran, ya kemudian ada realokasi anggaran yang bisa ditunda untuk infrastruktur, ditunda dulu, misalnya diperkuat untuk riset, diperkuat untuk bagaimana bantuan bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, sehingga anggaran bantuan sosial karena dampak COVID ini kemudian meningkat begitu. Nah, itu adalah keputusan politik. Bagaimana kemudian diputuskan lockdown, itu adalah keputusan politik. Sehingga dikatakan tadi, nah nggak ada yang bukan keputusan politik loh. Kita hari ini bisa sekali lagi berdiskusi lewat virtual, ini juga keputusan politik. Sehingga nggak ada di lockdown di virtual kita. Kalau di lockdown ya, komunikasi virtual, pasti kita akan terisolasi loh. Ya, bukan hanya terisolasi dari corona, tapi terisolasi dari kehidupan sosial yang harusnya bisa tetap berjalan. Bentar lagi, sebentar lagi kita masuk new normal. New normal itu seperti apa? Nah, harapan saya adanya COVID-19 ini juga membangkitkan kesadaran kita semua tentang arti di mana ada solidaritas di antara kita, ada empati. Jangan lagi begini, lalu kita masih saja sibuk ketika negara lain sibuk bagaimana menangani COVID-19, bukan hanya pemerintahnya, tapi seluruh elemen bangsanya. Mereka benar-benar bergandengan tangan, bagaimana mencoba untuk apapun yang kita bisa berikan. Bahkan doa sekalipun, saya dengar ini sudah ada perintah untuk doa sekian hari ya. Nah, itu juga adalah bagian dari bagaimana keputusan politik yang penting, bahwa sebetulnya setiap orang bisa memberikan kontribusi positif. Jangan dalam situasi seperti ini lalu kemudian menyulut adanya perbedaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Manusia itu diciptakan berbeda-beda ya. Kemudian ada agama dan kepercayaan, kita juga tidak bisa memaksakan orang lain harus sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Tidak bisa. Itu bukan Pancasila. Sekali lagi, untuk bagaimana new normal, bayangkan kalau tidak ada gotong royong di antara kita dalam menghadapi COVID-19, saya kira kita tidak akan bisa bangkit. Ini dampak ekonominya sangat-sangat luar biasa. Daerah pemilihan saya kebetulan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Kita harus menyaksikan bagaimana mereka berjuang mempertahankan produksi tetap berjalan. Karena kalau produksi tidak berjalan, bukan hanya mereka kehilangan pekerjaan, tetapi suplai terhadap kebutuhan bangsa ini itu juga bisa tidak ada. Impor pun bukan sesuatu yang mudah di kondisi saat ini. Nah, teman-teman, artinya saya balik lagi, kalau mau belajar politik, pegang teguh Pancasila sebagai pedoman kita dalam berpolitik, dan jangan hanya melihat politik sebagai suatu keputusan yang besar. Pancasila itu adalah keputusan politik final, dan keputusan politik final itu adalah hal yang harus terus kita bagikan kepada teman kita, kepada saudara kita. Jaga terus persatuan, tidak mungkin kita keluar dari krisis saat ini. Ini beda loh dengan krisis 98, dengan krisis 2008, di mana ekonomi masih bisa berputar karena UMKM kita yang jumlahnya saat ini kurang lebih 65 juta pelaku UMKM masih bisa bergerak. Sekarang mati suri gitu. Padahal 90% lapangan kerja itu lebih disiapkan oleh UMKM. Nah,
Balik lagi, terakhir, jangan lupa kalau mau berpolitik, pegang Pancasila, dan memang itu harus selalu kita pegang, kita jalankan nilai-nilai Pancasila, berpegang terutama jangan sampai kita terjebak pada pandangan sempit agama menjadi menjadi sesuatu yang membawa kegelapan, perpecahan yang berbeda dengan nilai Pancasila, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan dengan cara berkeadaban, berkebudayaan, dengan saling hormat menghormati antara pemeluk agama, itu menjadi hal yang sangat amat krusial. Kalau tidak dalam berpolitik, saya kira sekali lagi, jadikanlah politik jalan untuk mengabadikan diri kita, memberikan pengabdian demi kepentingan orang banyak. Kalau kita belum bisa mengorganisir orang banyak, organisirlah teman-teman terdekatmu. Kalau kamu tidak bisa mengorganisir teman-teman terdekatmu, adik-adik, organisirlah keluargamu, mengorganisir dengan menyampaikan tadi nilai-nilai empati, kasih sayang, gotong royong. Kalau kamu belum bisa mengorganisir keluargamu, organisirlah orang yang paling dekat dengan dirimu. Bisa orang tuamu, bisa adikmu, kakakmu, atau pacarmu. Oh. Organisir, Ibu. Jangan sampai mereka menjadi bagian yang menyebarkan hoax, menjadi bagian dari yang memecah belah bangsa kita. Kalau tidak mampu mengorganisir orang yang terdekat dengan dirimu, organisirlah dirimu sendiri. Dalam COVID seperti ini, paling tidak organisirlah dirimu sendiri untuk menjalankan pengabdian politik. Kalau tidak mampu menyumbangkan material, kirimkanlah doa. Doa untuk semesta, doa untuk kelangsungan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara, agar kita terhindar dari perpecahan, agar pandemik ini segera berakhir, dan kita bisa kembali beraktivitas dengan baik. Nah, adik-adikku tersayang, terima kasih untuk kesempatannya. Saya kirim salam untuk guru di sekolah masing-masing, untuk keluarga, untuk orang tua, untuk teman-teman. Mari kita terus suarakan gotong royong. Tidak ada yang tidak mungkin tidak terselesaikan. Badai dan bajai pasti berlalu. Pakai bajai ya, Bu ya? Yakin. Oke. Semangat terus, jangan menyerah. Iya. Satu kata terakhir, apa ya? Saya mencintai kalian semua di dalam pekerjaan saya sebagai politisi, dan di dalam doa saya akan mendoakan kalian semua. Terima kasih Ibu Rike, luar biasa sekali. Ibu Rike. Suster. Iya, ada suster sudah hadir bersama kita. Ibu Rike, apakah boleh kami meminta waktu sekitar 10 menit lagi untuk summary dan penutupan? Boleh. Baik, terima kasih Ibu Rike. Sebelumnya kami juga titip salam untuk adik-adik ya Bu ya. Kangen nggak tuh sekolah tuh ya, di rumah terus, nggak ke sekolah ya. Salam ya Ibu ya. Ya. Baik, Ibu Rike dan baik, terima kasih. Ibu Rike dan teman-teman semua, baru saja kita menyelesaikan sesi tanya jawab. Nah, sekarang saatnya kita tenang kembali. Kita akan mendengarkan bersama rangkuman materi yang akan disampaikan oleh Bapak Yosef Todarung selaku Kepala Divisi Pendidikan Yayasan Tarakanita. Silakan Pak Eto. Silakan Pak Eto. Sok atuh Pak Eto. Iya, sok atuh Pak Eto. Tuh, Bu Rike udah manggil. Oh, baik. Pak Eto, sudah bisa di-unmute? Ya. Baik. Silakan Pak. Tadi di mute sama hostnya, jadi harus bersabar. Baik. Silakan Pak. Salam kenal Bu Rike, saya Pak Eto dari Tarakanita.
Selamat siang, Suster, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Saya akan membacakan rangkuman dari pemaparan juga proses tanya jawab yang sudah berlangsung. Luar biasa serunya ya. Keadilan tidak bisa terlepas dari cinta kasih. Seperti dua sisi mata koin. Keadilan tanpa cinta kasih akan menjadi mati rasa. Begitu pula jika cinta kasih tanpa keadilan akan kehilangan makna. Demikian Ibu Rike Diah Pitaloka. Ada 4 poin rangkuman yang bisa saya bacakan siang hari ini. Yang pertama, banyak hal dalam kehidupan bernegara dan kehidupan kita tiap hari adalah keputusan politik. Keputusan PJJ, pembelajaran jarak jauh yang saat ini kita nikmati. Keputusan harga barang di pasar, misalnya bawang putih, bawang merah. Adik-adik semua memutuskan untuk ikut kegiatan OSIS dan lain-lainnya adalah keputusan politik. Manusia adalah makhluk politik atau soon politikon. Bu Rike Diah Pitaloka mengutip dari Aristoteles. Yang kedua, pegangan utama dalam berpolitik, ini yang penting adik-adik semua, yakni ideologi Pancasila. Sekali lagi, ideologi Pancasila adalah pegangan utama dan tentu saja juga konstitusi yang berlaku di negara kita. Solidaritas, empati, gotong royong, dan nilai-nilai lain dalam Pancasila merupakan bagian dari perwujudan dan yang harus kita internalisasikan dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Termasuk di dalamnya penghargaan atas perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Pancasila, agama mendapatkan pencerahan. Poin yang ketiga, pendidikan politik perlu dilakukan secara dini agar anak milenial, Anda semua, tidak mati rasa karena aktor-aktor politik yang tidak memberikan keteladanan politik baik. Politik adalah jalan mengabadikan diri untuk kepentingan bernegara, kepentingan banyak orang. Dan terakhir yang keempat, penting bagi kita semua mempraktikkan nilai musyawarah untuk mufakat dalam mengupayakan keadilan sosial di dalam kehidupan kita, di sekolah, bermasyarakat, dan di mana saja. Keberpihakan pada yang lemah dan miskin adalah perjuangan keadilan dalam berpolitik. Preferential option for the poor. Terima kasih Bu Rike Diah Pitaloka, demikian rangkuman. Dan terima kasih saya kembalikan kepada Bu Esli. Selamat siang. Terima kasih Pak Eto. Baik Ibu Rike dan teman-teman semua, Yayasan Tarakanita merupakan salah satu karya Suster Sibi di bidang pendidikan. Nah, maka tidak lengkap jika saat ini kita tidak menampilkan sosok suster pada pertemuan kita ini. Oleh karena itu, kami mohon izin untuk Suster Laurentina Sibi, Sekretaris Eksekutif Yayasan Tarakanita, untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Rike. Kepada Suster Lauren, silahkan. Terima kasih Bu Esli. Ya, selamat siang Mbak Rike. Selamat siang untuk teman-teman semua, baik di rumah masing-masing ya, di rumah masing-masing dari Surabaya, Lahat, Bengkulu, Jakarta, Jateng. Luar biasa hari ini. Terima kasih untuk Mbak Rike, saya panggil Mbak Rike, tidak Mbak Oneng ya, Mbak Rike ya. Terima kasih Mbak Rike yang dengan kesediaannya untuk memberi pembelajaran berpolitik yang benar, berpolitik sesuai dengan Pancasila. Ya. Terima kasih, luar biasa. Teman-teman juga luar biasa mempersiapkan ini, ya. Dan anak-anakku, ini adalah kesempatan yang langka mendapat pembelajaran edukasi politik dengan pakarnya, Mbak Rike, Mbak Oneng, gitu ya. Jadi terima kasih untuk kesediaannya, kerelaannya berbagi. Semoga pencerahan tentang berpolitik, karena politik itu juga
apa yang kita lakukan, perilaku kita itu juga dilandasi oleh politik kita masing-masing sebetulnya. Tetapi pencerahan hari ini sungguh luar biasa. Jadi adik-adik atau anak-anakku jangan takut untuk berpolitik. Memang menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan itu banyak risikonya. Tetapi percayalah, kalau itu kebenaran yang kita suarakan, pasti akan mendapat berkat dari Tuhan. Sekali lagi terima kasih Mbak Rike, terima kasih juga kepercayaannya untuk memberikan pendidikan anak-anak putra-putri Mbak Rike di Tarakanita. Salam untuk keluarga, salam sehat untuk semuanya. Dan sekali lagi bahwa nilai-nilai Pancasila sudah kami hidupi dengan pendidikan karakter Tarakanita. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semuanya, sukses untuk semuanya, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, selamat siang. Saya kembalikan kepada Presiden. Terima kasih Suster Loren. Nah, sekali lagi terima kasih. Iya? Iya? Ya, boleh sedikit ya. Baik Ibu, silakan Ibu Rike. Sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih untuk Suster Lawrence yang selalu mendoakan kita semua, termasuk mendoakan saya. Doakan terus, Bu. Menjadi seorang politisi perempuan tentu tidak mudah, tetapi doa selalu hadir dalam setiap langkah saya. Saya yakin apa yang kita cita-citakan dapat kita perjuangkan bersama. Sehat terus untuk Suster Lawrence. Dan untuk adik-adik, silahkan follow YouTube saya, Oneng TV, ya Bu, Ibu juga boleh. Ada Twitter saya, Rike Diah Pitaloka, ini juga live di IG saya sama, di Rike, @Rike_Diah_P. Dan untuk adik-adik yang tadi mengajukan pertanyaan, ada sedikit kenang-kenangan dari saya. Untuk tadi ada Enan, kemudian Juan, ada Gracela, ada Grace, Pidana, kemudian Claudia, dan Hanu. Saya punya buku Dedication of Life. Ya, buku ini berisi beberapa pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila 1 Juni, kemudian pidato 17 Agustus 59. Pidato 17 Agustus 60 dan 30 September 60 di hadapan sidang umum PBB ke-25. Silahkan yang tertarik juga bisa nanti hubungi Yayasan Tarakanita. Saya bisa berikan ini, tapi tentu tidak terlalu banyak, Bu. Silahkan nanti dari Tarakanita bagikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rike. Wah, senang banget nih ya teman-teman. Luar biasa nih, sudah bertanya, dijawab, dapat hadiah pula ya. Ini kayaknya tambah langka ini ya, momen yang kayak gini ya. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu Rike. Nah, teman-teman, saat ini Ibu Rike sudah hadir menjadi narasumber kita. Semoga suatu hari kelak saat pandemi COVID-19 sudah berlalu, Ibu Rike masih berkenan untuk bertemu langsung dengan kita semua. Silahkan datang jadi parlemen cilik lagi, Bu. Iya, iya Ibu. Aduh, senang sekali. Kita ada 12 SMA dan SMK Tarakanita yang saat ini bergabung, Ibu. Dan kami juga mohon maaf untuk semua teman-teman yang belum mendapat giliran bertanya ya. Mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa dan tanya jawab lagi dengan Ibu Rike. Dan semoga setelah Pak Menteri mengajar, kemudian DPR mengajar, kita doakan bersama, di lain kesempatan kita bisa menghadirkan Pak Presiden mengajar, ya. Semoga nanti bisa hadir di sekolah kita. Nah, teman-teman, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman dan bergabung semua. Kalian semua luar biasa. Kita akan berdoa. Saya mohon izin untuk memimpin doa dengan cara Katolik. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas pengalaman belajar yang boleh kami terima pada hari ini. Anugerahkanlah kepada kami keutamaan yang kami butuhkan dalam meraih masa depan kami sebagai pribadi yang cerdas dan berintegritas, sehingga kami sungguh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa khusus untuk Ibu Rike Diah Pitaloka yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kami. Berikanlah rahmat kesehatan dan semangat untuk terus melayani demi bangsa dan negara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik. Oke, demikian kegiatan DPR mengajar di SMA dan SMK Tarakanita telah usai. Bapak, Ibu, Suster, teman-teman telah menyaksikan dan kami berharap teman-teman juga dapat menyaksikan di channel YouTube Yayasan Tarakanita, kemudian IG TV, akun @Tarakanita Yayasan, serta Hidup TV, dan ingat juga untuk memberikan like dan subscribe ya. Baik, terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya, Esli, selaku moderator kegiatan kita hari ini, ataupun dari penyelenggara. Selalu sehat dan bahagia untuk Ibu Rike, beserta keluarga, dan juga teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. God bless you, and thank you, and see you. Bye-bye. Thank you. Terima kasih, Bu Rike. Terima kasih, Bu Rike. Terima kasih. Semangat semuanya, terima kasih. Terima kasih. Jaga kesehatan. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Live ya. Terima kasih. Bye-bye. Sukses semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Mantap, Bu Ruli. Terima kasih Pak Arika, Pak Eto, Pak Sikik. Selamat Bu Esli. Selamat teman-teman. Selamat Bu Esli. Terima kasih Bu Kristi. Dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Bapak anak-anak. Terima kasih Kak Dino. Terima kasih semua. Terima kasih. Ongki, thank you. Terima kasih, Sister Bapak Ibu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Paulus. Pak Paulus. Jono, terima kasih. Ada Niko. Terima kasih banyak. Foto dong Pak Joni, aku kasih foto ya. Foto di situnya. Oke. Baik, kita end. Terima kasih, Sister Bapak Ibu. Terima kasih.